Johannes de Brito atau biasa disebut juga dengan Arul Anandar di India adalah seorang misionaris dan martir Yesuit Portugis. Dia lahir di Lisbon, Portugal 1 Maret 1647. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia adalah anak dari pasangan Don Salvator dan Dona B. Awal mula mengapa ia tertarik dengan Yesuit karena pada awal sekitar 1658 atau 1659, waktu itu dia menderita penyakit yang sangat parah. Dokter bahkan tidak bisa menyembuhkannya. Dan oleh karena itu ibunya menyerahkan nasibnya kepada Santo Fransiskus. Dia berdoa dan bersumpah, seandainya Yohanes de Brito sembuh, ia akan menggunakan jubah serikat Yesus selama 1 tahun. Dan hasilnya, beberapa hari setelahnya, Johannes de Brito sembuh. Setelah ia semakin menua menjadi seorang remaja, ia mulai menyadari bahwa jalan hidupnya ada di serikat Yesus. Tapi keputusan ini tidak didukung oleh keluarganya. Karena simpelnya, Johannes de Brito adalah keturunan bangsawan dan bukan bangsawan kecil biasa. Ia merupakan anggota dari keluarga bangsawan yang sangat kuat, bahkan berhubungan darah yang erat dengan keluarga kerajaan pada masa itu. Tapi akhirnya ia bersikeras dan diizinkan. Dia masuk novisiat pada 17 Desember 1692. Waktu itu dia hampir berusia 16 tahun. Pada hari Natal, ia menerima jubah serikat Yesus. Biasanya, para novis pada hari Natal menuliskan sepucuk surat kepada bayi Yesus dan meminta rahmatnya sebagai kado Natal. Nah, Don Yohanes ini meminta pertolongan untuk menjadi misionaris untuk negeri Jepang agar dia dapat bekerja di negeri itu untuk waktu yang lama dan agar karyanya dimahkotai dengan kemartiran. Selama masa novisiatnya, Don Yohanes gemar mengunjungi rumah sakit. Ia membalut luka orang sakit, mengajarkan, dan melayani mereka dengan penuh kasih. Ia membawa seseorang yang lanjut usia dengan kesabaran yang mengagumkan. Terus pada suatu ketika masa dia masih sebagai novisiat dan bekerja di rumah sakit, ia berpakaian seperti perawat biasa. Terus ada putra dari Don Pedro memerintahkannya untuk datang. Ia pun bergegas tanpa berganti pakaian. Dan akhirnya setelah Don Pedro melihat pelayanannya yang penuh kasih itu, sang pangeran yang tergerak oleh kebajikan yang begitu besar, tidak sanggup menahan diri untuk berkata kepadanya, Anda melayani seorang Tuhan yang akan memberi Anda imbalan yang lebih besar dari semua raja di dunia. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan itu sendiri. Pada tanggal 18 Desember 1664, sekitar 2 tahun setelah ia masuk novisiat, Don Yohanes de Brito membuat kaul biarawannya. Terus dia diutus ke Kolose di Ebora untuk mempelajari retorik serta sastra. Sewaktu menanti tanggapan dari jenderal, Yohanes kembali menulis kepadanya pada tanggal 5 Maret 1669. Pada akhirnya, sang jenderal pun memberikannya suatu harapan. Tetapi, para superiornya memanggilnya pergi ke Lisbon, di mana ia harus mengajar tata bahasa selama 2 tahun. Yohanes ya berpasrah ajalah kepada kehendak Allah, berpikirnya seperti itu. Karena ia berpikir bahwa perkaranya itu gagal, tahun kedua dari masa perguruannya itu, seorang misionaris ternama dari Madurai, itu adalah daerah di India, Romo da Costa, singgah di Lisbon untuk datang mencari di Eropa para pekerja Injil untuk misinya. Nah, Yohanes menarik nih. Yohanes pun memohon dengan sangat kepadanya sehingga perintah-perintah yang mendesak datang dari Roma. Ia pun akhirnya diutus untuk mempelajari teologi dan ia ditahbiskan sebagai imam tidak lama sebelum ia pergi. Itu pada sekitar tahun 1674. Romo de Brito pergi pada tanggal 25 Maret tahun 1674. Pada saat itu Romo de Brito pergi dengan menggunakan kapal dan di awal perjalanan semua berjalan dengan lancar sampai di suatu ketika kapal yang mereka tumpangi berada di laut yang tidak memiliki angin. Nah, oleh karena itu kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan karena berhenti di lautan. Nah, oleh karena itu juga persediaan air semakin lama semakin berkurang. Nah, di tengah air yang menipis tersebut,
banyak sekali penyakit-penyakit yang bersebaran di kapal tersebut. Nah, oleh karena itu Romo de Brito merawat rekan-rekannya dan juga para pelaut, dan Romo de Brito menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut. Karena penyakit tersebut sangat parah, sehingga Romo de Brito melakukan pengurapan terakhir yang dia berikan kepada 30 orang dalam satu hari. Dan juga Romo da Costa meninggal pada saat Romo de Brito obati. Dan karena kepergiannya, mereka berdoa novena. Sejak mereka berdoa novena tersebut, angin yang berada di lautan berhembus kembali. Namun ketika sampai di Tanjung Harapan, angin yang berada di lautan tersebut menjadi badai, sehingga Romo de Brito berdoa novena juga agar bisa meredakan badai tersebut. Selama beberapa waktu, ia telah hidup sebagai misionaris, yakni dengan gaya hidup orang India. Ia hanya makan sedikit nasi dan sayuran. Ia tidak pernah makan ikan, dan ia tidur di atas tikar. Berjalan tanpa alas kaki di atas pasir yang panas. Ia pun memulai ujiannya dengan keberhasilan yang begitu besar, sehingga para superiornya ingin menahannya untuk mengajarkan ilmu filsafat di Universitas Goa. Tetapi mereka menyerah kepada air matanya. Ia diutus ke Kolese di Ambalakata di Malabar, dan di sana ia ditempatkan untuk tinggal di Kolei, di pedalaman India. Ia tidak sampai ke sana tanpa susah payah. Ia harus melalui pegunungan yang tinggi, di mana jalannya bahkan tidak dimarkahi, dan di mana harimau-harimau datang untuk menyerangnya pada malam hari dan hanya menjauh sewaktu melihat api. Saat ia sampai, Allah telah mempersiapkan untuknya suatu cobaan yang berat. Wabah menimpa negeri itu. Romo de Brito memulai misinya dengan merawat orang-orang sakit dengan kasih yang luar biasa, sehingga ia memenangkan hati para penyembah berhala yang malang itu. Ia menginjili mereka selama 10 tahun, dan Allah memberkati pelayanannya dengan banyak konversi. Ia telah mempelajari bahasa rakyat dan bahasa kaum Brahmana, dan ia menulis dalam bahasa itu dengan keanggunan yang langka. Daerah India itu dahulu berada di bawah kuasa beberapa kepangeranan yang kecil yang melakukan perang yang ganas satu sama lain. Beberapa kali, Romo de Brito jatuh ke dalam tangan para serdadu. Allah menyelamatkannya melalui suatu perlindungan yang bermukjizat. Tangannya menyertai kemana-mana. Pada suatu hari, sewaktu ia tidak tahu bagaimana ia dapat menyeberangi sungai yang mengalir deras, seorang pria muda hadir di tepi sungai dan membawanya seketika ke tepian yang lain dan menghilang. Tetapi para penyembah berhala berkonversi dalam jumlah ribuan orang. Romo de Brito menjelajahi semua kerajaan yang ada dan merampas di berbagai tempat banyak jiwa dari belenggu iblis. Kata-katanya yang bersemangat, hidupnya yang suci, keketatan hidupnya, doa-doanya, mukjizat-mukjizatnya, semua itu membantu untuk memperluas kerajaan Yesus Kristus. Perjalanan karya misi Romo de Brito akhirnya dengan tragedi kebetulan yang mengerikan. Semula penguasa setempat bersikap acuh terhadap karya misionaris para Jesuit, sampai saat timbulnya keluhan dari keluarga kerajaan. Ada seorang pangeran dari Marava yang mempunyai beberapa orang istri. Ia minta dibaptis. Yohanes de Brito meluluskan permintaan itu, namun memberi syarat agar sang pangeran bersedia hidup dengan satu orang istri saja dan melepaskan istri-istrinya yang lain. Pangeran itu bersedia, tetapi salah seorang istrinya tidak menerima penceraiannya. Sang mantan istri, yang adalah keponakan dari Raja
Setupati Marava mengadukan penceraiannya kepada raja dan menunjuk Romo de Brito sebagai biang keladinya. Penceraiannya tersebut membuat raja menjadi sangat marah, bukan saja kepada Romo de Brito, melainkan juga kepada orang-orang yang bertobat menjadi Kristen. Maka mulailah pengejaran penganiayaannya. De Brito ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung di Orior, India Selatan, atas tuduhan berusaha mengubah agama negara. Yohanes sempat menulis surat yang amat mengharukan bagi teman-temannya, misionaris pada malam menjelang wafatnya. Sekian, terima kasih.